Halo teman-teman semua, Sobat Pimpong. Jumpa lagi dengan saya Jimny, tentunya di channel Jimny Suka Pimpong ya teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan apa nih? Membahas ya tentang apa? Jenis-jenis karet bintik. Oke. Nah, teman-teman semua ikutin terus video saya sampai selesai sehingga teman-teman bisa tahu tentang jenis-jenis karet bintik yang biasa digunakan di masyarakat tenis meja Indonesia. Check it out. Oke, nah teman-teman semua, seperti tema kita pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan atau membahas ya tentang jenis-jenis karet bintik yang biasanya kita temui dalam kehidupan kita berlatih tenis meja. Oke, nah berdasarkan pengalaman yang saya dapat ya, yang saya terima sampai saat ini, saya bisa menggolongkan jenis karet bintik itu menjadi 3 jenis ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu adalah bintik serang atau juga dikenal dengan namanya bintik pendek. Nah, teman-teman ya. Nah, bintik serang atau bintik pendek itu eh, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya punya contohnya ya. Karet bintik serang ya, bintik serang. Nah, bintik serang itu karakternya adalah dia berbintik. Disebut bintik karena memang karetnya ini berbintik-bintik seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, berbintik-bintik. Dan pendek ya. Pendek tuh artinya titik bintiknya ini dia pendek ya, tidak panjang sehingga eh, karet tipe bintik pendek ini disebut juga bintik serang. Nah, cara penggunaannya, karet bintik serang ini hampir sama sih cara penggunaannya, gerakannya dengan karet polos. Hanya bintik serang ini eh, tidak bisa dipakai untuk menggesek bola atau melakukan top spin secara maksimal ya, karena memang desain dari karet bintik ini tidak dikhususkan untuk top spin ya teman-teman ya. Nah, ini yang merah, ini juga ada yang hitam ya teman-teman. Oke, ini semua adalah karet jenis bintik apa nih, pendek ya teman-teman ya. Oke, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penggunaannya kurang lebih sama, gerakannya pun nggak jauh beda dengan yang polos, hanya perlu sedikit perubahan yaitu sudutnya. Kalau yang penggunaan karet polos harus agak sedikit ditutup atau mengenai atas bola ya dengan digesek. Tapi kalau bintik ini mengenai lebih banyak ke badan bola. Jadi sudut bat agak sedikit terbuka seperti ini ya teman-teman. Sehingga bola itu bisa masuk ya seperti itu. Nah, itu satu ya. Yang pertama adalah bintik serang atau bintik pendek. Kita biasa sebutnya binser. Oke? Nah, ya seperti itu ya. Lalu yang kedua saya kelompokkan lagi yaitu namanya adalah bintik semi ya. Kenapa dibilang bintik semi gitu ya? Karena itu semi antara bintiknya pendek banget enggak, bintik panjang juga enggak gitu ya. Jadi dia bintiknya itu semi, artinya dia lebih panjang sedikit dari bintik pendek, tapi tidak lebih panjang dari bintik panjang. Nah, gitu ya. Jadi di bawahnya bintik panjang. Oke? Dan karet jenis ini ada ya di beberapa merek itu ada ya. Tipe-tipenya seperti Dr. Neber itu diamond ya, Dr. Neber killer ya. Itu contoh-contoh bintik yang apa?
semi ya, atau yin he Pluto. Nah, itu dia semi ya, bintiknya tuh lebih panjang dari bintik pendek, tetapi tidak lebih panjang dari bintik panjang tadi ya, gitu. Cara penggunaannya agak sedikit berbeda dengan bintik serang ya. Dia lebih banyak, dia bisa melakukan push drive juga, tapi lebih sulit menggunakannya. Ini yang menurut pengalaman saya pribadi ya, teman-teman ya, itu agak sulit menggunakannya, dan efeknya ke lawan juga lebih sulit. Artinya tingkat deceptionnya itu pada saat kita pukul, lawan tuh akan menerima sulit ya. Jadi efek jatuhnya itu lebih terasa jika menggunakan bintik semi tadi. Oke? Nah, yang terakhir, nah ini yang menarik ya teman-teman ya. Yang terakhir, bintik panjang atau long pimple. Oke? Nah, bintik panjang atau long pimple ini biasa juga kita kenal dengan yang namanya bintik bertahan ya teman-teman ya. Kenapa bisa dibilang bintik bertahan? Kenapa bisa dibilang bintik panjang, long pimple? Karena pimplenya atau bintiknya itu memang panjang, teman-teman ya. Dia memang panjang, dan ini cara penggunaannya tidak sama seperti karet bintik serang ataupun bintik semi ya. Gaya mukulnya pun berbeda ya. Seperti jadi lebih banyak mukulnya tuh, kalau kita bahasa sehari-harinya tuh diketrok ya. Trok gitu ya. Jadi memang bertahan. Atau bisa juga yang bintiknya tipenya bermainnya bertahan di belakang meja, mereka akan defense seperti di slice ya teman-teman ya, slice seperti itu ya. Nah, contoh-contoh pemain dunia yang menggunakan bintik panjang itu seperti Jose Hughes, semua pemain defense ya, itu menggunakan bintik panjang untuk bertahan. Namun ada juga yang mainnya itu di depan meja ya, ngetrok tadi ya, seperti itu ya, bertahan seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah bintik panjang. Namun teman-teman dewasa ini ya, di kalangan tenis meja Indonesia itu ada sedikit modifikasi ya teman-teman ya dari bintik panjang ini ya. Karet itu dimodifikasi dengan cara diproses. Jadi karet ya keluar dari pabrikan ya, dijual ke pasaran ya. Lalu untuk menambah efek jahat dari karet tersebut ya, diproseslah karet bintik itu ya. Prosesnya bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada yang dilakukan dengan direndam ya, ada yang katanya ditaburin bedak ya, ada yang digoreng ya. Itu yang saya dengar dari teman-teman ya, teman-teman tenis meja juga ya gitu ya. Jadi bintik itu bisa diproses ya teman-teman gitu. Nah, terus efeknya gimana tuh kalau bintik itu diproses? Dan sebenarnya kalau bintik itu diproses, itu legal nggak sih untuk dipakai pertandingan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman ya. Kita akan bahas. Oke. Nah, yang pertama, kalau bintik itu diproses ya, tentunya pasti akan merubah sifat asli dari karet tersebut. Oke. Nah, jadi pabrikan atau setiap produsen tenis meja karet itu sudah memperhitungkan karet bintik yang mereka pasarkan, yaitu yang sudah sesuai dengan standar ITTF ya. Oke. Jadi udah standar sama induk organisasi dunianya, International Table Tennis Federation, itu udah distandarkan. Jadi ketebalannya, kelenturannya ya, panjangnya bintik tersebut itu sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di ITTF. Lalu saat diproses bagaimana? Tentu itu akan merubah, dan itulah yang menjadi permasalahan ya. Pada saat bintik diproses itu dia merubah karakteristik asli dari karet tersebut sehingga tidak lagi sama dan akan sulit untuk diterima oleh
lawan mainnya kita gitu ya. Jadi misalnya kalau lawannya itu pakai bintik pabrikan ya, misalnya kita spin cus gitu ya, itu masih ada efek bisa mental, bisa nyangkut, nah seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu masih berefek terhadap sang pemakai bintik tersebut. Namun saat sudah diproses, bintik itu akan menjadi sangat mudah digunakan bagi pemain bintik tersebut. Akibatnya apa? Lawan yang sudah melakukan pukulan topspin ya atau melakukan chop itu akan sangat mudah sekali dikembalikan oleh si pemakai karet bintik yang sudah diproses tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu secara legalitas gimana tuh? Apakah boleh untuk dipakai di pertandingan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena karet bintik tersebut sudah dimodifikasi atau sudah diproses dan sudah tidak sesuai dengan pabrikannya, maka secara peraturan ya seharusnya bintik tersebut tidak diizinkan untuk dipakai ya, karena itu sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh ITTF tersebut. Nah, tetapi dewasa ini kita melihat banyak sekali turnamen-turnamen yang mengizinkan pemain yang menggunakan bintik panjang proses tadi untuk bisa bermain. Nah, ini sih dikembalikan lagi ke panitia pertandingan ya teman-teman ya. Kalau panitianya boleh sih ya go ahead, silahkan aja gitu ya, asal sudah disepakati oleh semua atau seluruh peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, itu sih sah-sah aja sih, namanya juga panitia punya acara ya, boleh-boleh aja. Namun kita harus melihat dari peraturan ya, peraturan adalah peraturan dan peraturan itu sudah dibuat dan sudah ditetapkan. Jadi kalau saya pribadi sih ya sebaiknya memang kita harusnya mengikuti aturan yang sudah dibuat tadi. Jadi kita tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, karena jangan lupa kita adalah anggota dari ITTF, otomatis ya kita harus mengikuti juga peraturan yang sudah ditetapkan ya teman-teman ya. Nah, ini sih pendapat pribadi dari saya ya. Namun kalau teman-teman semua melihat banyak pemain-pemain yang menggunakan karet bintik proses ya, dan itu mereka boleh bermain di turnamen-turnamen tertentu, itu sih tergantung panitia. Tetapi saya dalam hal ini ingin mengedukasi bahwa sebenarnya bintik tersebut adalah ilegal ya, secara secara inisialnya dia, secara pabrikan itu tidak diizinkan karena merubah sifat yang sudah ditetapkan oleh pabrikan ya teman-teman ya, karena kurang fair aja sih menurut saya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman mau lihat bintik proses seperti apa, teman-teman bisa lihat ini dia salah satu contoh bintik proses yang pernah saya temui dan saya pernah ikut juga ya, bertanding melawan pemain yang menggunakan bintik proses ya, seperti ini ya teman-teman ya, bisa lihat bintiknya. Nah, memang bentuknya itu lebih berbeda ya. Kalau teman-teman semua lihat, bintiknya itu jauh lebih besar ya, biji pimpelnya itu dia jauh lebih besar ya, dan lebih lenturnya tuh lembut sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pegang itu aduh gitu ya, halus banget kayak gitu teman-teman ya. Padahal dari pabrikan tidak seperti itu ya, karena dari pabrikan sudah mengatur tingkat ketebalan ya, tingkat ketinggian dari bintik itu sudah diatur semua oleh pabrikan dan sudah diatur oleh ITTF. Nah teman-teman ya, itu tadi adalah jenis-jenis karet bintik yang ada di masyarakat tenis meja Indonesia. Nah teman-teman semua, semoga dengan video ini teman-teman bisa semakin teredukasi dan menambah wawasan tentang karet-karet tenis meja, khususnya karet-karet bintik. Oke, nah singkat aja, terima kasih.
aja video dari saya kali ini. Makasih teman-teman semua udah saksikan dan support channel Jimmy Suka Pingpong. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, dan God bless you. Bye.